Minyak goreng merupakan salah satu bahan yang tidak asing dijumpai setiap harinya. Hampir setiap orang menggunakan minyak goreng untuk memasak. Melansir data Badan Pangan Nasional atau Bappenas tahun 2023, masyarakat Indonesia rata-rata mengonsumsi sekitar 9,56 kg minyak goreng per kapita per tahunnya. Hal ini naik 0,95% dibandingkan tahun sebelumnya, dan konsumsi tersebut juga menjadi yang tertinggi selama 5 tahun terakhir. Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA mengungkapkan konsumsi minyak, terutama minyak sawit di Indonesia, merupakan yang terbanyak secara global di tahun 2022 hingga 2023. Indonesia mengonsumsi total 18,69 juta metrik ton minyak sawit pada periode tersebut, setara dengan 24,84% dari total konsumsi minyak sawit global. Ini merupakan periode ketiga Indonesia menjadi negara dengan konsumsi minyak sawit terbanyak. Sayangnya, belum banyak yang menyadari bahwa membuang minyak goreng bekas atau yang kita kenal sebagai minyak jelantah dengan sembarangan memiliki dampak yang serius bagi lingkungan serta kesehatan. Tahukah Anda bahwa minyak jelantah merupakan salah satu limbah B3 yang dihasilkan oleh konsumsi rumah tangga? Lantas apa sih limbah B3 itu? Limbah B3 merupakan limbah yang memiliki kandungan-kandungan zat berbahaya yang dapat merusak lingkungan serta mengganggu kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Wah, jualan apa nih, Bang? Jualan gorengan nih. Jualan gorengan. Biasanya berapa kali nih, Bang, minyaknya dipakai setiap harinya, Bang? Oh, kalau minyak sih kita tiap hari habis gitu. Biasanya nyampe kering minyaknya. Kalau sisa minyak gorengnya biasanya kemanain, Bang? Kalau minyak sisanya biasanya kan cuma sisa dikit. Katanya itu buat nambahin aja gitu. Soalnya juga minyak nggak begitu kotor. Oh, gitu ya, Bang. Pernah nggak, Bang, minyaknya dibuang ke saluran air atau kemana, Bang, biasanya buang? Oh, saya nggak pernah dibuang. Saya minyak sekarang lagi mahal. Lagi mahal, Iya. berarti disimpan aja ya, Bang? Iya, simpan aja. Gitu. Abang tahu nggak sih kalau sekarang bisa tuker minyak jelantah, Bang? Oh, nggak tahu tuh. Mau nggak kira-kira, Bang? Ya kalau ada yang tuker yang lebih bagus sama aja nggak apa-apa sih mau. Tentu mau ya, Bang. Terima kasih, Bang. Nah, kebayangkan meski keberadaannya sepele, minyak jelantah ini dapat mencemari air dan juga tanah, terutama jika minyak jelantahnya dibuang ke saluran air. Jadi jangan deh ya, jangan. Minyak jelantah yang dibuang ke saluran air pun akan membeku dan mengendap, sehingga meningkatkan resiko genangan air serta meningkatkan resiko banjir ke perkotaan. Penggunaan minyak jelantah yang dipanaskan berkali-kali juga tidak baik bagi kesehatan, sebab akan menghasilkan senyawa karsinogenik yang berpotensi memicu pertumbuhan sel kanker dalam tubuh, serta meningkatkan kadar kolesterol yang bisa meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Nah, untuk mengurangi dampak buruk dari minyak jelantah sendiri, ternyata minyak jelantah itu bisa diolah loh, salah satunya menjadi bahan bakar alternatif atau biodiesel. Program memanfaatkan atau mengolah kembali minyak jelantah menjadi biodiesel dengan skala kecil telah dilakukan di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Program ini semakin masif dengan adanya target transisi energi menuju nol bersih emisi atau net zero emission yang dijanjikan pemerintah sebelum tahun 2050 serta dalam rangka mencapai kemandirian energi di tanah air. Sebagai upaya menjalankan dan mencapai target tersebut, salah satu BUMN di sektor energi yakni PT Pertamina Persero menghadirkan inovasi baru dalam menyediakan bahan bakar minyak ramah lingkungan. Kali ini Pertamina bahkan menyulap minyak jelantah menjadi bahan bakar penerbangan atau Aftur. SVP Teknologi Innovation Pertamina Oki Muraza mengatakan, sejatinya Indonesia memiliki potensi minyak jelantah yang besar, diperkirakan bisa mencapai 1-3 juta ton per tahun. Dengan adanya potensi tersebut, minyak jelantah yang ada di dalam negeri bisa dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat Sustainable Aviation Fuel. Pengembangan SAF dari minyak jelantah melibatkan teknologi mutakhir untuk mengolah limbah minyak goreng menjadi bahan bakar berkualitas tinggi yang memenuhi standar penerbangan internasional.
Proyek ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian energi Indonesia, sekaligus membuka peluang baru bagi ekonomi sirkular dengan memanfaatkan limbah menjadi produk bernilai tambah. Untuk menjamin feedstock atau bahan baku, Pertamina aktif menjemput bola dengan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam program penggunaan minyak jelantah di berbagai titik. Anda punya minyak jelantah atau minyak goreng bekas? Jangan dibuang. Kali ini Pertamina melalui Pertamina Patraniaga mengikut sertakan masyarakat untuk mengelola limbah minyak jelantah hasil konsumsi rumah tangga. Untuk saat ini, penukaran minyak jelantah bisa dilakukan di 7 titik pengumpulan yang terletak di Jakarta, Tangerang, dan Bandung. Program Green Movement UCO atau program pengumpulan minyak jelantah kali ini hadir di sejumlah SPBU dan juga rumah sakit ISC Pertamina. Dan salah satunya di tempat saya berdiri ini adalah di SPBU Kalimalang yang menyediakan stor minyak jelantah di belakang saya ini. Nah pemirsa, hal pertama yang perlu pemirsa lakukan untuk setor minyak jelantah ini yakni mendownload aplikasi My Pertamina dan juga buka aplikasinya dan pastikan sudah terdaftar ya pemirsa. Dan selain dari itu juga langsung pilih program dari minyak jelantah dan nih langsung kita buka ya pemirsa. Nah, di sini ada kode QR yang tentunya bisa langsung kita tap di sini. Langsung ada selamat datang, langsung kita buka, dan langsung aja masukin minyak jelantahnya. Simpel kan pemirsa? Masyarakat yang berpartisipasi dalam program ini akan mendapatkan beragam keuntungan rewards berupa saldo e-wallet sebesar mulai dari Rp6.000 per liter dan berkesempatan mendapat e-voucher Pertamina senilai Rp25.000. Penguatan ekosistem SAF juga dijalankan dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PT Kilang Pertamina Internasional dengan program Bank Sampah Beo Asri. Program ini memberdayakan sekitar 2.978 kepala keluarga di Cilacap untuk turut serta dalam mengumpulkan dan menukarkan minyak jelantah yang menjadi bahan baku SAF. Warga pun antusias dengan adanya daur ulang minyak jelantah. Selain dapat berpartisipasi dalam program ramah lingkungan untuk bahan bakar pesawat, warga juga mendapatkan keuntungan dengan partisipasi ini. Ya, karena ini program dari Bank Sampah Beo Asri yang sangat bermanfaat untuk mencegah lingkungan dari pencemaran minyak jelantah. Kan ibu-ibu kalau masak sisa-sisa minyak goreng dibuang sampah ke selokan atau kemana gitu. Jadi saya oprek ibu-ibu untuk dikolektif, dikumpulin gitu. Nanti saya bantu untuk diuangkan di sini gitu biar uangnya bermanfaat masuk ke kas PKK gitu, Mbak. Hari ini bawa berapa minyak jelantah, Bu? Saya tadi udah dihitung sih ya. Kalau kemarin sih itu 30 kilo. Kalau sekarang segini ini kurang lebih 10 mungkin ya. Tadi nimbangnya sedikit-sedikit sih gitu, nimbangnya nggak jadi satu gitu. Berarti Ibu kemarin juga kesini ya Bu, dijual berapa tuh Bu? 30 kilo dapat 150, alhamdulillah. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada CSR yang mana telah mengadakan kegiatan supaya mengumpulkan mijel yang nantinya masyarakat akan terus saya gaungkan untuk selalu mengumpulkan mijel untuk di samping itu juga ya sangat menguntungkan. Yang tadinya dibuang untuk saat ini sudah tidak dibuang lagi karena menghasilkan uang untuk membeli minyak yang bersih. Kalau ada minyak jelantah sekali sudah nampak hitam, bahkan belum hitam sekali, sudah saya sisihkan untuk khusus botol mijel. Nah, untuk yang minyak bersih saya bisa sendiri juga tempatnya karena takut keliru. Untuk mijel nanti kemasak lagi malah jadi akibatnya menimbulkan penyakit. Minyak jelantah yang dikumpulkan oleh masyarakat dapat menjamin keberlangsungan bahan baku untuk memproduksi SAF. Tak hanya itu, program ini juga membantu menciptakan circular economy karena limbah dari minyak goreng dapat dimanfaatkan kembali dan memberi nilai tambah.
Ini kan salah satu sumber minyak jelantah untuk feedstock ke depannya dari warga masyarakat. Selain satu mungkin untuk menjamin kesinambungan feedstock di kilang, di Cilacap, juga membantu untuk ekonomi sirkuler lah dari bahan baku minyak goreng yang dikelola ibu-ibu ataupun yang digunakan ibu-ibu, sampahnya pun masih bermanfaat. Setelah mengunjungi pengumpulan minyak jelantah, saya berkesempatan untuk melihat langsung kilang yang menjadi tempat produksi aftur ramah lingkungan. Nantinya hasil minyak jelantah yang dikumpulkan akan diproses lebih lanjut dengan filtrasi untuk mengurangi kandungan pengotor sebelum diproses menjadi SAF di kilang Cilacap. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di tempat produksinya SAF, yakni di Cilacap, dan di sini ada katalis adalah salah satu bahan baku untuk SAF. Taufik mengatakan kilang Pertamina Internasional akan memproduksi SAF dengan campuran minyak jelantah dengan kadar campuran 3% yang nantinya akan diblending dengan bahan bakar fosil. Produk ini merupakan pengembangan dari proses yang dihasilkan sebelumnya, yakni produk SAF dengan campuran minyak inti sawit sebesar 2,4%. Nah, tentunya perkembangan produksi SAF berbasis minyak jelantah itu adalah pengembangan dari proses yang kita hasilkan sebelumnya, yaitu SAF 2,4% yang berbasis minyak CPO ataupun dari minyak inti CPO atau kernel oil. Nah, mudah-mudahan tentunya dengan produksi yang akan kami lakukan ini, tentunya kilang siap untuk melakukan uji coba produksi. Kapasitas belum berubah, masih 9.000 barrel per hari kapasitas untuk co-processing UCO 3% ya, SAF 3% UCO, sehingga nanti itu adalah peluang untuk sebenarnya untuk pelaku usaha dalam minyak jelantah yang selama ini mungkin diekspor, ya kita bisa olah di sini di domestik sehingga juga berkontribusi terhadap ketahanan energi nasional yang kita produksikan sendiri. Pengelolaan minyak jelantah yang bijak bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari kerusakan lingkungan dan juga menjaga tubuh kita dari penyakit mematikan, namun juga bisa menambah nilai tambah sirkular ekonomi. Salma Wijaya dan juru kamera Yosua, Tim Liputan CNBC Indonesia.